Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Apakah sehat semuanya? Ibu doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kemarin kita sudah perkenalan semuanya dengan anak-anak ibu. Sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama pada semester ini, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu pelajaran pertama kita. Sebelumnya, Ibu ingin tanyakan apa yang kalian pikirkan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, kalau memang kalian sudah ada, kirim jawabannya melalui link Telegram maupun WA Group. Oke. Baiklah, pada pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama itu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa ini terdiri dari 3 masa. Yang pertama, masa Orde Lama, itu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Masa kedua, yaitu masa Orde Baru, terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang ketiga, yaitu masa reformasi, terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang bahasan kita yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai dengan 1966. Pada masa pertama ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama itu terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1950. Periode kedua terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Periode ketiga itu terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Baiklah, kita mulai pada periode pertama. Periode pertama tahun 1946 sampai dengan 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, tujuannya dalam mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948, yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis dan akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII), dipimpin oleh Soekarji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jadi pada periode ini adalah upaya pemberontakan yang tujuannya untuk mengganti dasar negara. Yang pertama, pemberontakan PKI mengganti dasar negara dengan komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII dengan mengganti dasar negara dengan syariat Islam. Yang kedua, kita masuk kepada periode kedua. Pada periode kedua ini terjadi beberapa hal. Yang pertama, penerapan Pancasila mengarah kepada ideologi liberal. Yang kedua, penerapan sila keempat tidak berjalan. Yang ketiga, penggantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar sementara, tidak berjalan lancar, bahkan pemerintahan semakin kacau.
Hal-hal di atas dibuktikan dengan pemberontakan sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang terjadi pada tanggal 25 April 1950. Tujuannya adalah pembentukan negara sendiri, yaitu RMS yang terdiri dari Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tahun 1957 sampai 1958. Pimpinannya adalah Syafruddin Prawiranegara, itu terjadi di Sumatera, kemudian Venjes Sumual, itu terjadi di Sulawesi. Tujuannya adalah koreksi untuk pemerintah pusat karena sering terjadi ketimpangan sosial di berbagai daerah dan pemerintah pusat dianggap melanggar undang-undang. Yang ketiga yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1949. Pimpinannya adalah Kapten Knil Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Tujuannya adalah mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara Republik Indonesia. Pada periode ini terjadi peristiwa bersejarah, yaitu terjadinya pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang, namun tidak berhasil dan menimbulkan krisis politik. Untuk mengatasi masalah ini, maka dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juni 1959 yang isinya yang pertama membubarkan Dewan Konstituante, yang kedua berlakunya kembali Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950. Yang ketiga akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Oke, bahasan yang pertama tadi, pemberontakan Republik Rakyat Maluku. Kemudian pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Kemudian APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Inilah yang terjadi pada periode kedua, yaitu 1950 sampai dengan 1959. Pemberontakan ini menekankan kepada ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintah pusat. Oke, kita masuk kepada periode ketiga, itu terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin, yaitu semua keputusan dan pemikiran berada di tangan pemimpin. Yang kedua, penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama, ditetapkannya Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kedua, dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955. Ketiga, dibentuknya MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit yang bertujuan untuk membentuk negara Soviet di Indonesia serta mengganti ideologi negara Indonesia menjadi ideologi komunis. Baiklah anak-anak ibu semuanya, paham dengan yang ibu jelaskan tadi? Jika ada pertanyaan, kirim ke link grup WA maupun Telegram, akan ibu jawab semua pertanyaan kalian di sana. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pertama, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dipimpin oleh Soekarno. Yang kedua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959.
Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1966. Kesimpulan yang ketiganya, hal-hal yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1950 adanya upaya penggantian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959 terjadinya pemberontakan di berbagai daerah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1966 pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin dan Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagi anak-anak ibu semua, silakan kerjakan soal yang ada di sini. Ada 5 soal. Nanti jawabannya kirimkan ke link Google Form yang akan Ibu share di grup WA maupun grup Telegram. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.